Jadi hanya 25 juta yang wajib disetorkan ke kemana? Ke rekening PT pada saat PT sudah berdiri. Jadi udah dapat ini nih SK Kumham, NPWP, NIB, maka bisa ke bank untuk membuka rekening atas nama PT. Nah, ketika sudah membuka rekening atas nama PT, maka komitmen 25 jutanya itu berdasarkan persentase yang tadi saya ajarin itu harus disetorkan beneran ke rekening PT. Nah, barulah uangnya sekarang keluar dari rekening PT. Udah jangan keluar lagi dari rekening pribadi Laila, Dewi, Muhammad, jangan. Jadi mau bayar vendor ini, mau bayar ongkos kirim ini, mau beli ini bahan baku ini, itu udah dari rekening PT. Gitu cara mainnya. Ya. Kemudian kita lanjut ke CV. Nah ini, CV juga harus 2 orang, juga harus akte notaris, juga didaftarkan ke Menkum. Nah, tapi yang ini nih, poin di nomor 5. Kan dia kan tadi kalau PT kan organnya namanya pemegang saham, satu bisa jadi direktur, satu bisa jadi komisaris ya. Kalau di CV itu namanya sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, sekutu aktif itu bertanggung jawab penuh bahkan sampai pribadi terhadap jalannya si CV. Jadi kalau kita mendirikan CV, kemudian CV tersebut mendapatkan tagihan yang tidak terbayar, sekutu aktif dapat diikat tanggung jawab pribadi. Tadi yang motornya dia, mobilnya dia, gitu, tabungan dia itu bisa ketarik. Sementara sekutu pasif malahan nggak boleh ikut campur terhadap keputusan CV. Jadi misalnya pasifnya kan dua-duanya taruh modal tuh kan. Si pasif, si aktif kan sama sistemnya kayak tadi yang saya ceritain. Dia 100, dia 50, dia 25, tapi bentuknya CV. Nah, yang si 25 nih maunya jadi pasif. Ya udah, dia aman. Tidak akan ketarik untuk tanggung jawab tadi yang tagihan-tagihan CV. Tapi kelemahannya dia nggak boleh ikut campur. Misalnya dia mau nentuin eh, merek dagangnya apa, nilai bahan baku berapa, karena dia cuma pemodal. Itu yang hukum atur. Jadi pada kenyataannya kan memang bercampur tuh, karena mungkin orang tidak peduli atau tidak tahu tentang ini. Jadi mereka tetap bikinnya CV, terus yang si pasif ikut-ikutan. Nah, hati-hati nanti pada saat ada pertanggungjawaban di belakang, si pasif bisa lari dari tanggung jawab pembayaran. Sementara si pasif bisa ditarik sama si aktif, lu harusnya nggak coet-coet operasional CV, kemarin lu yang tanda tangan di bond saya atau di kontraknya saya, kontrak kerja karyawan kayak apa gitu. Jadi si malakama salah semua gitu ya. Itulah mengapa CV makin lama makin tidak favorit dan makin ditinggalkan ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke tadi pertanyaan Hana juga. Nah, diperkenalkanlah di tahun 2021, sekali lagi kan sebuah peraturan diberikan waktu hingga sampai 2 tahun untuk implementasinya. Berarti di 2023 itu sudah dibilang aktif. Diperkenalkanlah sebuah peraturan bahwa PT itu kok sulit sih. PT sama CV dari tadi Bu Rika jelasin harus 2 orang. Karena kan persekutuan modal. Namanya bersekutu nggak mungkin sendirian, pasti ada orang lain. Jadi kok sulit sih gitu. Jadi akhirnya diadopsi lah karena negara-negara Anglo-Saxon seperti yang paling dekat tuh Singapura, Malaysia, mereka udah mengenal PT tapi perorangan. Nah, jadi namanya perseroan perorangan. Jadi orang sendirian boleh menerbitkan PT. Tapi ingat-ingat badan hukum perorangan ini harus mikro kecil. Jadi kita lihat definisinya undang-undang mikro kecil. Di mikro kecil dinyatakan kalau kita punya omset usaha dalam 1 tahun sudah melebihi 4,8 miliar, kita udah nggak masuk mikro kecil. 4,8 miliar. Jadi begitu kita ngehit dalam 1 tahun buku ya, 1 tahun buku kan biasanya dari 1 Januari sampai 31 Desember. Kita udah ngehit 4,8 miliar 50 ribu. Nah, status perseroan perorangan kita wajib berubah menjadi PT. Gimana cara wajib berubahnya? Kita harus punya harus satu mitra untuk jadi pemegang saham kedua. Jadi kayak dipaksa gitu ya oleh hukum untuk menjadi PT gitu. Jadi fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perseroan perorangan ini hanya sampai sebatas kita masih mikro dan kecil. Terus juga dia nggak ada akte pendirian, tapi pakai SK Kumham. Jadi terjawablah pernyataan Hana. Segala sesuatu yang lahir dari SK harus meninggal, quote unquote,
melalui SK pula. Ya, terus nggak ada pembagian saham yang tadi bisa dijual beli, diturunkan kepada anak tuh nggak ada, ya. Hanya bisa untuk klasifikasi kecil. Nah, sampai sejauh ini ada yang bertanyain dulu nggak tentang legalitas usaha tadi? Halo? Nggak ada pertanyaan ya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau ajak teman-teman biar nggak bosen untuk nonton satu video ini. Oke. Suaranya keluar nggak ya? Keluar nggak sih suaranya? Kalau suaranya keluar boleh. Oh, udah. Oke. Oke. Jadi pada suatu hari yang berbahagia, saya menjadi ibu-ibu yang menjadi ibu-ibu berkonde gitu ya, karena kami mendapat kehormatan MOU dengan Kementerian Koperasi UKM, langsung dengan Pak Menteri gitu. Nah, ini panjang ya saya punya speech karena kesempatan ya kan, sambil sindir-sindir gitu kan. Nah, terus di sana saya cepet-cepetin, diundanglah satu UKM binaannya Kementerian Koperasi, kebetulan kalau nggak salah dari Cirebon, untuk mencoba seperti apa sih otomatisasi di dalam proses mendapatkan legalitas. Dan si UKM ini juga dapat kesempatan untuk bisa berdialog dengan Pak Menteri gitu ya. Biar ketahuan gitu sebenarnya apa sih yang sulit dari UKM gitu. Nah, ketika dicoba gitu si UKM-nya masuk ke platform karena MOU dengan kami jadi platformnya kan kontrakhukum.com ya. Jadi kita tunggu aja. Ya, dia mencoba untuk masuk, kemudian isi formulir-formulir secara online. Sebagai contoh, misalnya itu kelihatan nggak ya? Udah full screen kan ya? Kayak dia mau bikin PT perseorangan atau CV gitu ya. Kemudian ketika dia pilih, misalnya dia pilih PT, um, dia akan diminta untuk masukin nama PT karena di platform kami itu pengecekan ketersediaan nama PT itu sudah online, teman-teman. Habis itu dengan split second dia bisa tahu nama PT itu dipakai atau enggak. Baru kemudian dia mengupload nih KTP si pemegang saham satu, pemegang saham dua, jabatannya sebagai direktur atau bukan pengurus, berarti hanya pemegang saham aja gitu ya. Jadi syaratnya itu sebetulnya hanya KTP dan NPWP aja ini. KTP dan NPWP, kemudian diupload di platform, dia melakukan pembayaran secara online, secara live gitu. Kalau saya cepet-cepetin agak ini ya. Setelah pembayaran secara online, maka dia menerima email di inboxnya untuk verifikasi. Setelah itu dia masuk dari inbox tersebut, dia masuk ada data-data yang dia harus lengkapi lebih jauh. Sebagai contoh, data-data itu adalah lokasinya, di mana alamat PT gitu, untuk mengecek mengenai tata ruangnya, apakah alamat PT itu alamat tersebut dapat digunakan sebagai alamat PT gitu ya, tata ruangnya, kemudian bidang usahanya apa, itu bisa menggunakan KBLI di platform yang sudah terhubung dengan OSS, dan lain sebagainya. Kemudian dia akan tunggu saja. Ketika dia tunggu, gitu ya, ketika dia tunggu nanti akan keluarlah generator minuta akte. Itu teknis ya minuta akte, ntar bingung. Pokoknya akan keluarlah draft akte notaris gitu. Draft akte notaris, kemudian dia bisa mereview dulu udah sesuai atau belum. Kalau belum dia bisa chatting sama chatting di platform kami tuh bisa bisa bot, bisa CS gitu ya. Kemudian em, yang terakhir ditunggu ditunggu beberapa saat maka salinannya akan keluar.
Ya, ini akan keluar salinan aktenya, kemudian juga akan keluar SK Menkumhamnya, dan akhirnya demo selesai gitu ya. Deg-degan saya selesai lah gitu. Deg-degan saya selesai. Jadi untuk menjadi gambaran buat teman-teman, inovasi teknologi apa sih yang dibuat oleh si Rike nih gitu, sampai dia bisa terpilih ini dan itu gitu. Jadi saya membantu teman-teman dari seluruh Indonesia untuk bisa membuat PT secara online. Menjadi mudah dan harusnya tidak ada hambatan lagi gitu. Coba kita balik ke sini, slideshow. Kita balik ke slideshow. Ya, itu menjadi satu kebanggaan kami dan ini adalah hal-hal yang bisa kami bantu untuk teman-teman, mulai dari pendirian badan, mengurus perizinan, menghitung pajak, mendaftarkan kekayaan intelektual, berhubungan sama akte notaris karena saya pribadi juga notaris, bikin pembukuan, membuat kontrak. Tapi yang menjadi favorit biasanya, terutama teman-teman tadi, teman-teman mahasiswa yang saya kasih fotonya di awal, itu mereka maunya berlangganan aja. Jadi saya terima blast beres karena ada unlimited konsultasi, unlimited kontrak, unlimited notaris. Jadi secara bulanan, namun sudah terima beres. Bahkan yang ini termasuk laporan keuangan bulanan dan pajak bulanan. Mungkin dari saya itu saja perkenalannya. Silakan dari teman-teman boleh bertanya tentang apapun. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Ibu Rike, mohon izin saya menggantikan rekan saya. Silakan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan kepada Bu Rike. Kita masih punya waktu 3 menit sebelum sesi ini diselesaikan. Silakan. Baik, silakan bisa langsung open mic. Ya, baik. Terima kasih Bu Rike atas materinya dan kesempatan bertanya. Saya Arum. Eh, maaf, suaranya jelas kan ya? Ya, terdengar Jelas, jelas. jelas baru. Oke, baik Bu Rike. Ya, jadi kami usahanya di bidang digital printing. Itu sudah sekitar 5 tahun, sejak tahun 2020. Dan apalagi ini kita take over dari pemilik yang lama. Nah, di situ kemarin perjanjiannya memang pakai jual beli. Tapi saya lupa nih, karena kami kan pasangan gitu dengan keluarga. Saya lupa itu perjanjiannya pakai notaris atau enggak. Taruhlah sudah pakai notaris ya. Cuma memang kita beberapa memang menggunakan CV karena memang kami keluarga kakak adik dua pasang gitu suami istri jadi berempat. Memang dari kemarin itu membuat PT itu kayak masih belum aja gitu rasanya. Nah, untuk NIB sudah ada, Bu Rike, karena memang kita beberapa juga customernya B2G ke government, jadi memang harus ada NIB. Jadi, tapi eh, ini memang jadi diingetin banget nih hakinya ternyata, karena kan cerita sebenarnya. Jadi terima kasih, semoga setelah ini segera diprioritaskan. Nah, ini izin saya bertanya tentang yang hukum, tapi mungkin agak melebar ya, Bu Rike. Ini berhubungan dengan kalau misalnya ada investor. Jadi sebenarnya investor kecil-kecilan itu yang mau masuk itu sudah ada beberapa, karena kita ngerasa belum kuat manajemen dan eh, mungkin bentuknya juga belum PT. Jadi kita itu investornya itu dalam bentuk proyek, misalnya investor dalam jangka waktu 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun gitu. Nah, kalau ini mau pengembangan ke cabang misalnya, sebenarnya kan ada mitra, kemitraan, ada franchise, ada. Nah, dari kalau untuk bisnis yang bentuknya jasa seperti kami itu kalau dari pengalaman Bu Rike, kira-kira kalau untuk kerjasama modal dalam bentuk cabang itu baiknya seperti apa gitu. Tapi mungkin kalau untuk membuka sebagai pemodal dari perusahaan seluruhnya mungkin
belum ada obrolan ke sana gitu dari para ownernya. Mungkin begitu Bu Rika. Oke, Pertanyaan, terima iya kasih. ya Mbak Desti, jelas ya suara saya ya. Jelas, Bu. Oke, Mbak Desti, thank you buat pertanyaannya. Ya, biasanya kalau dalam bentuk proyekan dan pembiayaan kan mau nggak mau dasarnya jadi cuman kontrak ya. Kontrak antara CV kita, berarti yang tanda tangan si sekutu aktif dengan si pemodal, baik pemodalnya bentuknya badan maupun perorangan. Nah, artinya pertanggungjawabannya menjadi sebatas kontrak saja. Kalau kontraknya sudah selesai, ya berarti tugas dan tanggung jawabnya juga selesai, ya. Nah, berbeda dengan kalau kita mau bermitranya itu dia menjadi pemodal tetap. Jadi bentuk-bentuk yang tadi Mbak Desti tanyakan kepada saya adalah bentuk-bentuk yang sifatnya tuh mengajak orang menjadi pemodal secara sustainable, secara berkepanjangan. Kenapa? Karena kalau misalnya nih kita sama pemodal kita itu bikin PT bareng atau sekurang-kurangnya waralaba itu kan akan menunjuk PT nanti. Jadi waralaba itu bentuk sistem kerjasamanya, tapi nanti bentuk badannya juga akan membentuk PT antara CV kita eh, dengan mereka. Nah, CV karena bukan badan hukum, dia nggak bisa menjadi pihak di dalam pendirian PT. Artinya pasti nanti akan pakai nama perorangan dari sekutu aktif maupun pasif dari CV untuk menjadi pemegang saham di PT baru yang bekerja sama secara waralaba dengan pemodal. Nah, balik lagi ke tadi, kalau kita bentuk badan usaha, misalnya PT, dengan pemodal, maka berarti partnership kita long term. Karena sepanjang mereka belum menyerahkan sahamnya, mereka adalah pemegang saham. Jadi ke depannya kalau sampai PT Waralaba ini membutuhkan modal baru, maka mereka bertanggung jawab untuk menyetorkan kembali dan lagi gitu. Jadi long term kita mencari partner yang untuk seterusnya, bukan sekedar proyekan. Itu kalau yang sifatnya membentuk badan usaha. Nah, kalau kita membukanya cabang, nah, unfortunately itu gini, ada dua pengertian cabang. Cabang yang satu adalah dari PT kita di induk, dia punya alamat-alamat operasional lain. Sebagai contoh, kantor-kantor head office-nya di Jakarta, tapi pabriknya di Wonogiri. Jadi dia berarti punya cabang dan bisa membuka rekening akibat cabang tersebut di Wonogiri. Nah, ini si Wonogiri punya itu tetap nginduk ke PT tersebut. Jadi PT tersebut tetap pemiliknya adalah para pemegang saham. Kalau investor mau diundang ke PT tersebut, artinya existing pemegang saham dari PT harus serah terima saham kepada investor. Jadi investor memiliki PT induk jadinya. Gitu. Tapi ada juga cabang, format kedua adalah cabang yang setiap pendirian cabang dia bikin PT baru. Dan di situ dia mengundang pemegang saham investor. Jadi investornya hanya memiliki saham dari si induk apa si cabang aja. Sebagai contoh, ada satu rumah makan restoran yang berkembangnya pesat banget ya, jualannya sambel gitu kan. Itu klien kami. Nah, itu di setiap daerah tertentu itu dia bikin PT baru dan mengundang pemodal baru. Jadi pemodal baru hanya memiliki si cabang itu saja, tidak memiliki induknya. Gitu. Itu cara-cara praktek mengundang investor. Semoga cukup jelas, Mbak Desti. Baik, izin Bu Rika mau follow up lagi boleh ya? Ya, Kalau misalnya nih di cabang itu kita sudah membentuk PT baru. Bagaimana mengikat bahwa PT baru di cabang itu tetap menginduk ke holding, ke head office gitu? oke. Kalau dia sudah membuat PT baru, maka yang dilihat PT barunya itu pemegang sahamnya siapa. Kalau mau menginduk ke holding, berarti pemegang saham dari PT baru adalah PT induk. Oh, baik, baik, baik. Berarti pemegang saham dari cabang itu bukan atas nama perorangan dari pemodal PT Induk, tapi atas nama PT Induk sebagai pemegang saham di Benar. cabang. Oh, baik, baik, baik. Siap, Bu Rika. Betul, Terima Mbak Desti. Sama-sama. Baik, silakan rekan-rekan yang lain bisa mengajukan pertanyaan. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit.
1-2 pertanyaan lagi. Topik ini mungkin sangat penting bagi teman-teman untuk bisa mengetahui sisi legalitas yang akan sangat berimplikasi positif bagi usaha teman-teman. Silahkan Zaki, bisa langsung open mic. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Pak Yusakti atas kesempatannya dan terima kasih juga kepada Bu Rike atas waktu dan materi yang diberikan terkait legalitas dan persyaratan mengenai suatu usaha gitu. Di sini tuh saya mau klarifikasi bahwa usaha saya itu kan di bidang startup teknologi dan sebenarnya sih udah berbentuk PT yang terkait NIB, Akta, bahkan untuk SK Kemenhukamnya sudah ada. Tapi itu untuk perusahaan PT induknya gitu. Dan saya sekarang bisa dibilang sebagai CEO dari anakan perusahaan dari perusahaan tersebut gitu. Namun yang anakan yang saya pimpinin itu belum memiliki akta ataupun apapun gitu. Dan sekarang saya sesuai dengan saran yang diberikan oleh Bu Rike, yaitu saya mengurus HKI terlebih dahulu, yang mana nanti pertengahan November nanti bakal saya submit. Mungkin untuk berikutnya, apakah saya mesti mendaftarkan akta lagi atau nggak usah, hanya sekedar sebatas untuk HKI dan sertifikat desain industri saja ya, Bu? Soalnya kan udah ada legalitas dari induk perusahaannya sendiri gitu. Apakah saya nggak perlu sejauh itu untuk mendirikan akta NIB ataupun SK Kemenhukam yang baru, ataukah saya cuma perlu SK dari direktur dari yang terdata sebagai direktur dari induk perusahaan saya tersebut? Mungkin begitu. Mungkin sedikit Ya, berbelit ya gitu. Mungkin enggak, saya nangkep kok. Jangan khawatir. terima kasih. Ya, jadi Zaki tadi disebutnya ya, panggilnya. Iya. Ya, Zaki, jawaban saya akan sama dengan jawaban saya untuk Ibu Desti tadi. Jadi konsepnya si pusat maunya apa? Kamu termasuk co-founder dari si pusat nggak? Atau kamu memang cuma tanggung jawab head buat si Iya, cabang ini doang? nggak masuk sebagai co-founder dari yang indukan. Oke, berarti kamu pemegang saham di PT Induk dong? Sebenarnya tidak, karena tidak dibagikan gitu. Jadi memang masih Oh, flat dipegang oleh komisaris sama direksinya. oke. Jadi saran saya, apalagi kamu kan merasa co-founder, tapi kamu nggak dimasukin ke akte. Kamu harus ngobrol nih sama nama-nama yang ada di akte, termasuk co-founder lain yang namanya nggak ada di akte. Demi kelangsungan bersama ke depannya. Ajak ngobrol, lalu tanya kepemilikan, misalnya atas nama Zaki sendiri ya, kamu nggak bisa on behalf yang lain kan. Saya nih sebagai Zaki ini, kepemilikan saya bentuknya apa? Karena saya harus kasih tahu Zaki, kalau kamu cuma punya SK CEO, kamu bukan pemilik dari si usaha, kamu bukan co-founder usaha, kamu hanya manajer. Tadi saya bedakan antara owner sama manajerial tadi itu loh. Dari anak perusahaannya lagi, bahkan bukan anak karena nggak bikin PT, dari salah satu sub bidang usaha dari PT tersebut gitu. Jadi untuk membuat kamu jadi ridho dan jalannya enak, kamu tanya kepemilikan kamu ini bentuknya apa. Nah, nanti dia bisa memikirkan atau kamu bisa mengusulkan. Satu, rubah susunan pemegang saham di pusat, kamu masuk sebagai pemegang saham, nggak tahu komposisi sahamnya dikasih berapa. Nah, terus yang si cabangnya terserah tadi seperti yang saya cerita ke Bu Desti, apakah di cabang di bidang usaha yang kedua itu cukup cuman cabang, jadi bikinnya akte cabang, bukan pendirian PT. Ntar keluarnya di NIB, NIB-nya PT ini ada alamat A sama alamat B, atau memang mau dipisah KBLI yang ya bidang usaha tuh KBLI, bidang usaha yang ini bikin PT baru. Nah, kalau Zaki udah masuk di PT yang pusat, induk, maka PT barunya pemegang sahamnya adalah PT induk. Jadi Zaki memiliki pusat dan induk. Pusat dan induk, pusat atau induk dan cabang gitu. Tapi kalau dia bilang, oh sorry nih, ownership-nya si induk punya saya, karena saya duluan Zaki daripada kamu.
Kamu kan cuma ngembanginnya sub bidang usaha ini. Berarti Zaki nge-pushnya ownership di bidang usaha itu. Nah, kalau ownership di bidang usaha itu, kamu bikin PT di bidang usaha itu. Gitu. Jadi bidang usaha itu harusnya dipisahkan dari induk supaya nggak saling bersaing. Jadi induknya boleh ngelakuin itu, tapi bidang usaha barunya bikin PT ngelakuin itu kan jadi bersaing kan? Harusnya yang induknya direvisi sehingga bidang usaha itu keluar dari induk masuk di PT yang baru. Ya, good luck for you. Semoga terjawab. Terima kasih pertanyaannya. Makasih juga atas jawabannya Bu Rike. Baik, silakan rekan-rekan yang lain. Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita mengakhiri sesi sore ini. Mungkin bisa bertanya soal paten atau merek dan lain sebagainya. Tes. Oh iya, silakan Awalia, Baik, suara saya terdengar tidak ya? terdengar. Oke, terima kasih. Sebenarnya terima kasih banyak kepada Ibu Dika atas materi yang sangat luar biasa ini. Izin bertanya beberapa pertanyaan mungkin ya, Bu. Jadi di sini case-nya kan saya sempat membuat satu MKM makanan masih kecil-kecilan. Nah, untuk NIB-nya sudah ada dan untuk Haki kemarin sempat ada semacam webinar dari direktorat yang mengurus Haki. Cuma pas pendaftaran itu karena KTP saya bukan di Jogja, itu agak ada kendala gitu, Bu. Saya juga kurang tahu. Terus saya tidak jadi mendaftar saat itu. Kayak gitu. Dan kemudian apa namanya? Untuk bisnis semacam ini ya kayak UMKM yang kecil-kecilan, apakah lebih baik mengurus akta dan SK Kemenhumkan saat ini juga atau tunggu ketika usahanya udah scaling ya, Bu? Oke. Yang pendaftaran merek itu seharusnya nggak jadi kendala sih KTP kamu di mana aja. Saya bisa pastikan itu karena kontrak hukum itu membantu seluruh Indonesia. Bahkan Sabang sampai Merauke sudah. Jadi klien kita yang di Papua, klien kita yang di Aceh itu sudah ada. Nah, mungkin kenapa kamu dikendalakan karena kamu menggunakan fasilitas dari Dinas Jogja misalnya. Jadi dia hanya kasih kepada penduduk Jogja misalnya gitu. Jadi itu terkaitnya sama fasilitasnya, bukan gara-gara kamu terletak di mana. Ya, jadi artinya kalau fasilitas itu tidak bisa didapatkan, ya mungkin bisa mendaftar secara mandiri. Tapi secara mandiri kan artinya membayar secara mandiri kan. Terus kalau yang kedua tentang tadi kapan harus bikin akte sama SK. Jadi sebenarnya tadi saya jelasin itu memang sengaja urutan. Misalnya em, kalau kamu masih sendirian, tapi kamu butuh izin, ya kamu NIB dulu. Tadi kan udah NIB perorangan. Nah, akte SK itu kamu lihat kamu mau ambil yang perseroan perorangan karena Awalia masih sendirian, itu dipersilahkan. Karena sekali lagi kemanfaatan dari PT itu adalah tadi memisahkan diri dari harta pribadi, bisa diturunkan yang gitu. Bisa ikutan fasilitas ini dan itu gitu. Artinya kamu udah mengelola secara mandiri lah, bukan atas nama pribadimu lagi nanti. Jadi orang tuh transfer rekeningnya bukan rekening Awalia Sabrina, tapi PT apa, kan lebih profesional. Terus lebih bisa mengurus izin-izin karena udah badan usaha pendirian PT perseorangan. Tapi kalau misalnya kamu mau menunggu sampai PT umum, dia kan PT perseorangan dan PT umum. PT umum tuh mensyaratkan dua pemegang saham Awalia. Jadi berarti kamu harus punya pemegang saham kedua, baru kamu bisa mendirikan si PT umum. Gitu, itu timeline-timelinenya. Oke, izin menanggapi sedikit, Bu. Kalau misalnya ini case-nya untuk startup teknologi juga berarti ketika udah ada pemegang saham dua tadi itu, Bu, ya, baru bisa untuk PT umum. Seperti itu. Kalau Ini PT yang umum pasti pokoknya minimal tuh ya. dua pemegang saham soalnya. Kalau PT umum. Oke. Jadi kamu sendirian tidak mungkin bisa bikin PT. Tapi startup teknologi pun bisa mengambil bidang usaha PT perseorangan. Baik, Bu. Sama mungkin ada pertanyaan lagi, Bu. Ini agak
iseng dikit yang tadi kan kalau misal PT itu kalau misal bangkrut dia tidak bisa mengambil dari harta pribadi pemiliknya. Kalau misal ternyata saya dari pribadi ini ingin membantu supaya membantu pembiayaan itu, apakah ada mekanismenya, Bu? Ada mekanismenya adalah kepemilikan saham kamu tadi yang saya tadi 175/50. Berarti kan punya kamu yang 100 nih. Berarti sekian persen. 100 dari 175 berapa persen sih? 1000 bagi 175. Sekian persen. Yang kamu bisa bantu untuk pembayaran utang adalah sekian persen dari jumlah kepemilikan saham kamu. Mekanismenya gitu. Jadi setorin modal baru ke PT sesuai dengan kepemilikan saham kamu, sehingga PT jadi punya kas baru, terus kasnya bisa dikelola untuk pembayaran hutang. Oh, oke. Baik. Menjawab Ibu. Terima kasih banyak. Sama. Baik, mungkin bisa kita cukupkan untuk sesi tanya jawab karena keterbatasan waktu. Mungkin sebelum kita tutup, saya persilahkan kepada Bu Rike memberikan sedikit wrap up dan setelah itu kita bisa foto bersama. Silakan Bu Rike. Oke, dari pertanyaan ini teman-teman sih saya optimis ya. Teman-teman sangat pay attention sama session ini. Terima kasih, saya merasa dihargai. Dan pertanyaan-pertanyaan teman-teman juga relevan, memang yang dihadapi sehari-hari ataupun yang ingin dipersiapkan. Semoga bisa diaplikasikan. Kalau teman-teman ada kebingungan, misalnya nggak bisa reach out saya, bisa reach out ke kontrak hukum, karena konsultasi chat di sana itu gratis. Kalau cocok dengan layanannya boleh dilanjutkan, baik yang tadi misalnya teman-teman yang mau daftar merek mungkin bisa ambil fasilitas merek di sana, tapi pengecekannya di kami sebagai contoh. Atau sudah siap untuk membuat PT cabang, baik yang sifatnya waralaba maupun sifatnya hanya turunan di NIB, itu bisa. Segala sesuatu yang saya sampaikan tadi itu bisa kami bantu sebetulnya. Terus buat teman-teman yang sifatnya masih ide bisnis, jangan kecil hati, justru jadi motivasi bahwa teman-teman seumuran kalian, seangkatan kalian itu udah bisa jadi pebisnis. Saya doakan semuanya lancar, semangat terus. Terima kasih UGMpreneurs udah undang saya untuk kedua kalinya sebagai narasumber legal di acara ini UGMpreneurs. Thank you.